Cerita malam ini adalah kiriman dari Mas Agung yang tinggal di salah satu daerah di Jawa Tengah. Halo Mas Agung, terima kasih banyak ya. Cerita ini bukan dialami oleh Mas Agungnya ya, tapi dialami oleh kakek beliau yang bernama Pak Gudono, sekitar tahun 90-an. Dan berhubung Pak Gudono ini berprofesi sebagai tenaga medis, sehari-hari beliau dipanggil Pak Mantri. Iya, beliau bukan dokter ya, melainkan semacam perawat tapi laki-laki. Jadi secara background, beliau memang paham obat-obatan dan penanganan-penanganan medis. Pada masa itu juga, bisa dibilang di sana Pak Mantri ini ya dokter. Apalagi beliau menjadi satu-satunya orang kesehatan di sana. Daerah tempat tinggal beliau ini pada masa itu cukup terpencil ya, jauh dari fasilitas medis macam rumah sakit. Puskesmas emang ada, tapi ya benar-benar ala kadarnya. Dan yang bertugas di sana juga bukan dokter, melainkan Pak Mantri ini. Hanya beliau seorang, tanpa ada asisten. Benar-benar sendirian. Itu pun lokasinya di kecamatan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit dan itu penduduk desa yang jauh di pelosok, seringnya Pak Mantri ini yang justru dipanggil ke rumah pasien. Selain jaraknya yang jauh dan medan yang terjal, kendaraan bermotor juga masih sangat-sangat terbatas. Sedangkan Pak Mantri ini diberi fasilitas sepeda motor. Jadi seringnya ya Pak Mantri yang datang memenuhi panggilan. Kalau pasiennya masih kuat jalan sih ya mereka yang datang ke puskesmas. Tapi kalau yang nggak memungkinkan jalan dan nggak ada kendaraan juga, ya mau nggak mau Pak Mantri yang datang. Karena rata-rata mobilitas masyarakat memang jalan kaki. Yang punya mobil masih sangat langka, apalagi motor. Soalnya jalannya sendiri itu juga masih jalan batu. Kami menyebutnya rolakan. Pokoknya naik kendaraan menjadi sebuah kemewahan pada masa itu. Oh iya, Pak Mantri juga bukan orang asli daerah sana ya, melainkan pendatang. Dan sehari-hari beliau tinggal di puskesmas tempatnya bertugas. Bentuknya juga bukan kayak puskesmas zaman sekarang yang modern, tapi rumah tua bangunan Belanda yang diberdayakan menjadi puskesmas. Iya, kalian gak salah dengar. Puskesmas ini adalah rumah peninggalan Belanda yang usianya entah sudah berapa puluh tahun. Di sana, Pak Mantri tinggal sendiri. Dan rumah merangkap puskesmas itu gak besar. Hanya punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang tamu yang ditata sedemikian rupa sebagai ruang periksa dan tindakan medis. Puskesmas itu berada di samping kantor kecamatan. Tapi, kantor kecamatan ini juga menggunakan rumah peninggalan Belanda. Jadi di area situ memang semacam komplek rumah Belanda. Total ada 4 rumah, tapi hanya 2 yang dipakai. Ya itu tadi, 1 buat puskesmas dan 1 lagi buat kantor kecamatan. Sedangkan 2 rumah lainnya yang posisinya ada di bagian belakang kosong. Lalu karena nggak digunakan, 2 rumah itu ya bentuknya benar-benar masih asli. Yang rusak di sana sini, catnya ngelupas, jendelanya lepas, dan lain-lain. Bahkan di beberapa bagian udah lumutan. Aduh, pokoknya dapet banget lah kesan horornya. Ya sebenarnya sih kalau diperhatikan, rumah yang dipakai buat kantor kecamatan dan puskesmas juga serem. Tapi berhubung ada beberapa perbaikan dan tentu saja karena ditempati, 2 rumah itu terkesan lebih layak lah. Lebih cerah dan lebih hidup gitu. Beda banget vibe-nya sama 2 rumah yang lain. Nah, letak puskesmas ini yang walaupun ada di kecamatan dan di pinggir jalan utama, tapi waktu itu daerah sana masih sepi banget. Bagian belakang malah kebun kopi dan kebun coklat. Begitupun kanan dan kiri, kebun semua. Ada sih rumah di sekitar situ, tapi ya nggak deket-deket banget. Mungkin sekitar 500 meteran lah yang terdekat. Jadi cukup sepi ya. Dan lagi, namanya kantor kecamatan, itu kan ada jam kerjanya ya, nggak 24 jam. Kalau udah bubaran kantor, ya sepi lagi. Hanya ada Pak Mantri di sana. Untunglah waktu itu ada salah satu orang yang ditugaskan menjaga keamanan dan kebersihan kantor kecamatan. Namanya Mang Yono. Nah,
Mang Yono inilah satu-satunya teman Pak Mantri siang malam. Bahkan kalau malam nih, Mang Yono juga kadang tidur di puskesmas menemani Pak Mantri. Karena kan kantor kecamatan sama puskesmas itu satu wilayah ya, satu gerbang malah. Gini nih denahnya, pokoknya Pak Mantri dan Mang Yono ini bener-bener best friend banget lah. Dan walaupun Mang Yono ini punya rumah yang ada di sekitar situ, bisa dibilang beliau jarang banget pulang. Karena kasihan kalau harus ngebiarin Pak Mantri sendirian di sana. Wah, kenapa ya kira-kira? Penasaran kan? Yuk, kita mulai dengan cerita seram yang pertama. Kejadian ini bisa dibilang menjadi perkenalan pertama Pak Mantri dengan penghuni gaib di area sana. Karena memang kejadian pas Pak Mantri masih baru banget bertugas. Nah, jadi si puskesmas ini kan ada di pelosok ya. Jam kerjanya itu gak tentu, bahkan bisa dibilang 24 jam. Di jam-jam normal macam pagi sampai sore nih, atau jam kerja kadang ramai, kadang gak ada sama sekali. Kadang seharian nih gak ada orang berobat. Sekalinya ada jam 11 malam atau dini hari gitu. Jadi bisa dibilang Pak Mantri ini harus selalu standby. Nah, seringnya Pak Mantri ini dipanggil ke rumah pasien yang ada di desa. Jadi biasanya ada perwakilan orang yang datang ke puskesmas ngasih tahu keluarganya yang sakit dan meminta tolong beliau untuk memeriksanya di rumah. Nah, misalnya yang manggil ini Pak Budi namanya. Dia tinggal di desa A dan bilang kalau kakeknya sakit. Nanti begitu sampai di desa A, warga lain yang juga sakit di desa itu bakalan berkumpul di rumah Pak Budi ini untuk berobat sekalian. Karena kan mumpung Pak Mantri ke desa mereka gitu. Jadi kalau udah kunjungan gini, bisa seharian Pak Mantri di sana. Nah, pada suatu hari, seharian dari pagi sampai sore, tumben-tumbenan puskesmas sepi. Biasanya kan ada aja ya, 1 atau 2 orang yang berobat. Nah, ini tuh sepi banget. Gak ada satupun. Begitu juga dengan panggilan ke desa-desa, gak ada. Jadi situasi ini dimanfaatkan Pak Mantri untuk istirahat. Nah, menjelang maghrib atau kira-kira jam 5:30, tiba-tiba ada pasien yang datang. Perempuan berumur sekitar 20 tahunan. Dia menunjukkan bagian kakinya yang sepertinya luka. Cepat-cepat Pak Mantri ini memeriksa si pasien ini dan menemukan kalau kaki si perempuan ini kemungkinan patah. Nah, lagi fokus memeriksa si pasien ini, datang lagi seorang ibu-ibu yang menggendong anaknya. Dan karena dia lagi meriksa, duduklah si ibu itu untuk antri. Gak lama, datang lagi ibu-ibu parubaya dan seorang laki-laki. Sepertinya mereka pasangan suami istri. Wah, rame banget nih, batin Pak Mantri. Karena kayak serentak banget pasien-pasien ini datang setelah seharian gak ada pasien. Keanehan pertama yang dirasakan Pak Mantri berasal dari si pasien perempuan. Si perempuan ini kan datang dengan kaki yang retak nyaris patah ya. Tapi bingungnya pas lagi diperiksa dan dilakukan tindakan ini itu, si perempuan ini biasa aja. Padahal harusnya untuk ukuran cedera macam itu, paling enggak adalah gelagat kesakitan atau malah teriak-teriak gitu. Tapi ini enggak, lempeng aja. Ditekan, digoyang-goyang, itu diem aja. Padahal harusnya sakit banget. Ini gak sakit, Mbak? Tanya Pak Mantri. Dan dibalas dengan gelengan kepala si perempuan. Bahkan habis itu dia ini senyum-senyum. Iya, dia geleng-geleng kepala terus senyum. Coba lagi nih dilihat bener-bener lukanya. Dan ya secara kasat mata kelihatan itu kakinya emang patah. Tapi kok gak sakit ya? Wah, kuat banget ini perempuan, batin Pak Mantri. Jadi walaupun sebenarnya agak heran, beliau tetap menangani si luka ini dengan semestinya. Dikasih obat, diperban, bahkan juga dikasih gips untuk menopang si tulang yang patah ini. Mbaknya pulang kemana? Naik kendaraan tah? Tanya Pak Mantri. Dan lagi-lagi si perempuan ini hanya menggeleng sambil tersenyum. Ini kalau nggak naik kendaraan, mbaknya nggak akan kuat loh. Jalan kaki, sakit banget, Mbak. Kata Pak Mantri lagi. Dan sekali lagi si perempuan ini cuma senyum. Oh, ya udah. Sepertinya dia kurang suka ditanya-tanya nih, pikir Pak Mantri. Jadinya cepet-cepet tuh Pak Mantri menyelesaikan tugasnya.
Akhirnya setelah selesai ditangani dan dibekelin beberapa macam obat, si perempuan ini pun pamit keluar dari puskesmas. Pak Mantri pun lanjut ke pasien selanjutnya. Tapi ekor matanya masih penasaran dengan perempuan itu. Dan melihat si perempuan ini jalan santai aja keluar dari puskesmas menuju jalanan yang ada di depan. Dan sikap jalannya itu biasa aja. Bukan yang agak pincang atau terseok-seok layaknya orang patah tulang. Bener-bener normal. Jadi menurut Pak Mantri ini aneh banget. Tapi ya udahlah. Mungkin dia memang kuat, pikir Pak Mantri. Dan beliau pun lanjut ke pasien yang kedua, yaitu seorang bayi yang digendong ibunya. Sekilas dilihat si anak ini emang sakit. Selain tentu aja pucet dan lemes, perutnya itu gede banget. Terus agak keras. Dan si bayi ini udah lemes, diem aja. Tapi matanya ngebuka dan sesekali ngedip. Sementara si ibu itu gak berhenti nangis. Bukan nangis kejer keras gitu ya, tapi cuma sesenggukan yang ditahan. Nangis-nangis sedih yang ditahan gitu. Jadi yang dengernya juga ikut nyesek. Ini awalnya kenapa, Bu? Kok si adik bisa gini? Tanya Pak Mantri. Gak tahu, Pak. Padahal saya selalu gendong anak saya. Si adik masih minum ASI kan, Bu? Masih, Pak. Tapi kayaknya sih saya udah nggak kuat, Pak. Ibu tenang dulu ya, jangan nangis. Kita cari tahu adiknya kenapa ya, Bu. Ih, Pak Mantri, tolong, Pak. Tolong anak saya, Pak. Pak Mantri pun mulai melakukan serangkaian pemeriksaan. Semua bagian badan si adik bayi itu diperiksa. Disinilah beliau mulai merasakan keanehan sekaligus ketakutan. Kenapa? Karena setelah dilakukan pemeriksaan basic, ternyata si bayi ini udah meninggal. Denyut nadinya nggak ada, detak jantungnya nggak kedengeran, bahkan nafasnya juga udah nggak kedetek. Tapi herannya si bayi ini masih gerak-gerak dan dip matanya. Kayak emang masih hidup tapi lemes gitu. Tapi ya itu, semua tanda-tanda kehidupan di badannya itu udah gak ada. Macam denyut nadi, detak jantung, itu udah gak ada. Lebih seremnya lagi, pas Pak Mantri ini lagi nyenterin bagian dalam mulut si bayi, dengan jelas Pak Mantri melihat banyak banget belatung di dalam tenggorokannya. Wah, detik itu juga Pak Mantri takut banget. Apalagi si ibu yang dari tadi nangis tiba-tiba diem dan melihat dengan tajam ke arah Pak Mantri. Kenapa, Pak Mantri? Anak saya kenapa? Bisiknya. Anak ibu sehat kok, Bu. Saya resepkan obat ya, Bu, Kata Pak Mantri. Dan kata-katanya itu mulai bergetar saking takutnya. Saat dia ingin bangun, berdiri menuju mejanya, nah, di sini nih. Secara tiba-tiba, tangan dingin si ibu memegang lengan Pak Mantri, menahan beliau untuk gak pergi. Saya tahu, Pak Mantri mau bilang anak saya sudah mati kan? Katanya. Jujur detik itu Pak Mantri ini pengen teriak atau lari atau apapun. Tapi gak bisa. Kakinya nempel sama lantai dan parahnya mulutnya juga rapet banget gak bisa teriak. Mata Pak Mantri yang masih bisa gerak mencoba mencari keberadaan pasangan suami istri yang tadi duduk menunggu di kursi tunggu. Niatnya sih untuk minta tolong. Tapi sayangnya saat itu Pak Mantri ini sadar kalau mereka berdua itu juga kayaknya bukan manusia. Karena mereka ini emang masih duduk di kursi ruang tunggu ya. Tapi mereka duduk dengan pandangan kosong dan muka yang pucet banget. Wah, ketakutan Pak Mantri ini benar-benar gak terelakkan lagi. Untungnya beberapa detik kemudian dia bisa menggerakkan kakinya dan melepaskan cengkeraman dingin si ibu-ibu itu, lalu lari sekencang-kencangnya keluar dari puskesmas. Pak Mantri pun lari menuju bangunan kecil tempat Mang Yono duduk dengan radionya. Pak Mantri ini larinya benar-benar yang pontang-panting banget macam mau jatuh menuju gubuk Mang Yono. Mang Yono yang kaget dengan kelakuan Pak Mantri itu tentu saja mengejar dan bertanya. Kenapa Pak Mantri? Ada apa? Tanyanya. Itu di sana
Ada itu, Mang. kata Pak Mantri sambil menunjuk puskesmas. Setelah itu Pak Mantri nggak ingat apa-apa lagi. Beliau pingsan saking takutnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Mantri sadar dan mulai agak tenang. Tapi karena masih syok, beliau belum cerita apa-apa ke Mang Yono. Mang Yono juga diam aja, gak nanya-nanya. Kayak paham kalau Pak Mantri ini habis mengalami sesuatu yang mengerikan. Akhirnya malam itu mereka berdua tidur di dalam gubuk kecil markas Mang Yono. Barulah beberapa hari kemudian, Pak Mantri ini cerita tentang kejadian mengerikan saat beliau menerima pasien gaib. Mang Yono pun dengan cermat mendengarkan semua cerita Pak Mantri. Begitu Pak Mantri selesai cerita, ini nih, giliran Mang Yono yang cerita sudut pandang darinya. Jadi, pada saat kejadian, dia ini memang melihat adanya kesibukan yang dilakukan Pak Mantri di dalam puskesmas. Kayak beliau yang mondar-mandir, ambil obat dan alat, terus kelihatan kayak macam lagi meriksa pasien dan lain-lain. Bahkan Mang Yono juga ngeliat kalau Pak Mantri ini macam lagi ngobrol sama seseorang saat itu. Yang padahal Mang Yono yakin seyakin-yakinnya sore itu gak ada orang lain selain mereka berdua. Gak ada pasien juga. Karena kan kalaupun ada pasien atau orang yang datang, otomatis lewat depan dong, yang mana pasti ngelewatin gubuk kecil tempat dia duduk. Tapi ini tuh gak ada satupun yang lewat. Nah, sayangnya saat itu Mang Yono ini gak berpikir aneh-aneh. Dia justru berpikir mungkin Pak Mantri baru ini lagi melakukan semacam simulasi kalau nanti beliau banyak menerima pasien. Sama sekali gak berpikir kalau saat itu Pak Mantri lagi dikerjai makhluk halus. Wah, sejak saat itu, untuk mengantisipasi agar hal yang sama tidak terjadi lagi, setiap ada pasien yang datang, mau itu pagi, siang, atau malam, Mang Yono selalu mengantar masuk ke dalam untuk memastikan kalau itu benar-benar manusia. Dan karena sepertinya pasien-pasien gaib yang kemarin datang itu merupakan penghuni wilayah situ, Pak Mantri ini kadang masih melihat penampakan mereka. Kadang dia melihat ada penampakan perempuan muda, ibu dan bayi, serta sepasang suami istri itu di sekitar puskesmas. Kadang-kadang salah satu dari mereka ikut duduk di kursi tunggu. Kadang ada yang berdiri di samping puskesmas. Atau kadang mereka ini jalan-jalan di sekitar komplek rumah Belanda itu. Tapi ya mereka nggak ganggu, hanya sebatas menampakkan diri aja. Pak Mantri yang awalnya takut juga lama-lama terbiasa dengan kehadiran mereka. Cukup tahu mereka ada, selebihnya diabaikan. Selanjutnya adalah kejadian menakutkan yang kedua. Kejadian ini dialami Pak Mantri saat beliau memenuhi panggilan pasien di salah satu desa yang jaraknya lumayan jauh. Saat itu, beliau jalan ke desa sekitar jam 2 siang. Berboncengan dengan orang yang manggil beliau. Dan baru sampai di desa itu sekitar jam setengah 4. Jadi dari jam 2 sampai setengah 4, lumayan jauh jaraknya. Setelah selesai memeriksa dan memberi obat, Pak Mantri ini sempat istirahat dan menikmati suguhan ala kadarnya yang disediakan tuan rumah. Pak Mantri memang gak langsung pulang, karena katanya ada beberapa warga yang juga ingin berobat. Bener aja, gak lama kemudian, datanglah pasien-pasien lain yang juga ingin berobat. Satu persatu mereka diperiksa dan ditangani Pak Mantri. Hingga akhirnya tidak terasa sudah lewat waktu Isya. Pak Mantri, nginap di sini saja ya. Sudah malam. Tawar tuan rumah yang bernama Pak Imam. Aduh, maaf Pak Imam. Gak bisa. Nanti kalau ada warga yang mau berobat malam-malam ke puskesmas, gimana Pak? Ucap Pak Mantri. Iya, tapi jalannya gelap Pak. Kalau sudah malam begini. Gak apa-apa Pak Imam. Motor saya ada lampunya kok. Yang penting aman kan Pak? Gak ada begal. Ya kalau itu sih aman Pak. Saya jamin. Kata Pak Imam. Ya sudah, akhirnya setelah berbincang sejenak, Pak Mantri pun pulang kembali ke puskesmas. Nah, awalnya semua aman-aman aja. Jalan ke desa itu walaupun jalan batu, tapi cukup rata. Jadi nggak begitu PR lah. Satu-satunya yang bikin Pak Mantri ini agak was-was adalah harus melewati sebuah kuburan tua di ujung desa. Makam itu adalah makam yang udah nggak dipakai lagi sebenarnya. Orang-orang desa menyebutnya makam Buddha.
Entah kenapa dinamakan demikian, tapi setahu Pak Mantri, makam itu emang udah nggak digunakan lagi karena merupakan makam zaman dulu banget. Di dalam area itu juga udah nggak kayak makam-makam pada umumnya, karena hanya semacam lapangan aja, rata. Hanya saja di beberapa bagian kadang ada sisa batu nisan. Itu pun hanya berupa tongolan-tongolan kecil batu aja dan jarang. Kalau misalnya kita jalan di area itu, kerasalah tonjolan-tonjolan batu nisan, tapi bukan yang timbul jelas keluar gitu, hanya beberapa aja yang masih nimbul ke permukaan. Mungkin saking lamanya makam itu. Jadi kalau kita masuk ke area makam kuno ini nih, kalau misalnya nggak dikasih tahu kalau itu makam, orang nggak akan nyangka itu adalah komplek pekuburan. Karena emang macam tanah lapang berumput aja, yang pinggir-pinggirnya dipagerin semak-semak, terus ada batu-batu nongol di beberapa sisinya. Tapi jangan salah, walaupun penampilannya macam lapangan yang cocok dipakai camping, makam kuno ini terkenal banget keangkerannya. Di pojok makam bagian dalam ada sebuah pohon beringin besar yang ketahuan banget umurnya udah tua, saking gedenya. Dan di salah satu pangkal beringin itu ada semacam gundukan kemenyan yang dibakar. Gundukan kemenyan itu cukup besar ya, karena di tempat itu di malam-malam tertentu ada semacam kelompok penganut kejawen yang rutin mengadakan semacam ritual di situ. Salah satunya ya bakar menyan. Nah, saat itu perlahan-lahan motor Pak Mantri mendekati area makam. Seperti biasa, hatinya berdesir melawan rasa takut yang mulai menyergap. Mulutnya juga mulai komat-kamit melafalkan doa apa aja yang beliau ingat. Karena sebenarnya jangankan malam, siang hari lewat situ pun sejujurnya Pak Mantri ini lumayan ciut. Tapi ya mau gimana lagi, soalnya itu adalah jalan satu-satunya. Pelan-pelan, Pak Mantri ini mulai melewati pinggiran makam yang dipagar alami oleh tanaman semak yang entah namanya apa. Saat itu, Pak Mantri sempat membunyikan klakson sebagai ucapan permisi. Nah, awalnya semua normal-normal aja. Bahkan sampai akhirnya tiba di ujung area makam, semua masih berjalan normal. Hingga akhirnya Pak Mantri ini mulai meninggalkan area makam. Saat itulah tiba-tiba beliau mendengar namanya dipanggil. Pak Mantri, tunggu. Gitu. Wah, perasaan Pak Mantri saat itu udah nggak karu-karuan ya. Karena ya logika aja, siapa yang manggil-manggil di tengah makam malam-malam pula. Pak Mantri pun makin mempercepat laju motornya tanpa memperdulikan panggilan itu. Pak Mantri, tunggu. Sekali lagi terdengar teriakan itu. Sekilas suaranya perempuan. Tapi walaupun begitu, Pak Mantri ini gak ada niatan sedikit pun untuk berhenti dan menunggu apapun yang manggil dia itu. Pak Mantri, tunggu. Katanya lagi. Wah, bukannya berhenti, Pak Mantri justru semakin mempercepat lagi laju motornya. Dan beliau benar-benar berharap motornya itu gak kenapa-napa di bawah sekencang itu. Sampai akhirnya, saat Pak Mantri ini lagi fokus ngelihat ke depan, Pak Mantri merasa ada sesuatu yang mengikutinya dari atas. Dan tentu saja karena penasaran, beliau nengoklah ke atas. Dan kalian tahu apa? Di atas kepala Pak Mantri, ada sosok yang lagi melayang terbang mengejar beliau. Sosok itu adalah perempuan berambut panjang, berbaju putih, dengan ekspresi marah tapi tertawa. Serem gak tuh? Dan begitu sosok itu tahu kalau Pak Mantri udah menyadari keberadaannya, dengan nada marah, sosok itu berkata, Bilang tunggu, tunggu. gitu. Wah, mendengar itu, Pak Mantri makin kencang lagi memacu motornya. Tapi sosok yang terbang di atas Pak Mantri juga semakin cepat mengimbangi laju motornya. Bahkan sekarang sosok itu mulai tertawa cekikikan. Tunggu Pak Mantri, tunggu saya. Begitu terus. Sambil bilang tunggu, sambil cekikikan. Aduh, pokoknya keadaan super mengerikan itu berlangsung cukup lama. Jadi sosok seram itu tetap terbang melayang di atas Pak Mantri selama beberapa saat.
Sampai akhirnya suaranya gak kedengeran lagi pas Pak Mantri mulai memasuki wilayah jalan besar menuju komplek rumah Belanda tempat puskesmasnya berada. Untunglah, Bang Yono yang sepertinya emang sengaja menunggu kedatangan Pak Mantri, segera menyambut Pak Mantri di ujung gerbang. Saat itulah Pak Mantri mulai merasa tenang dan merasa sosok perempuan itu udah tidak lagi mengikutinya. Ikut lega gak sih? Aduh, gak kebayang gimana mencekamnya Pak Mantri saat itu. Aduh, Bapak beneran hebat banget loh. Demi menolong sesama sampai semua diterjang. Dan padahal menurut Pak Mantri, upah yang diterima beliau dari warga yang berobat itu juga seikhlasnya. Bahkan kadang-kadang mereka ini membayar pakai hasil kebun sebagai ucapan terima kasih. Dan cerita ini ada lanjutannya loh. Jadi besoknya atau besok paginya, ada seorang bapak yang datang ke puskesmas mengantarkan karung kecil berisi beberapa macam hasil tani seperti pisang dan jagung yang jatuh di pinggir jalan. Dan karena bapak ini tahu kalau itu adalah karung yang biasa dibawa Pak Mantri kalau berkunjung ke desa-desa, beliau ini langsung mengantarkan karung itu ke puskesmas. Jadi ternyata semalam pas Pak Mantri ini panik ketakutan, saking takutnya beliau ini nggak sadar kalau karung kecil upah beliau mengobati beberapa warga itu jatuh di tengah jalan. Aduh, makasih banget ya Mas Agung atas ceritanya tentang Pak Mantri Gudono. Sumpah, kakeknya keren banget. Apalagi katanya menurut Mas Agung, walaupun pernah diteror se-ekstrim itu, beliau masih bersedia dipanggil ke desa-desa. Termasuk desa tersebut walaupun malam. Sumpah, keren banget. Makasih banget ya yang udah dengerin. Oh iya, kalau teman-teman ada cerita serem yang pengen aku bawain juga macam cerita Mas Agung ini, boleh banget ya. Silahkan kirim ke alamat email ini. Sekali lagi, makasih banget ya yang udah dengerin dan makasih juga buat yang udah subscribe. Dan boleh di like kalau kalian suka. Sugeng dalu.